Salam saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Renungan yang ingin saya bawakan pada saat hari ini menceritakan tentang seorang sahabat dan arti penting dari persahabatan itu. Tema yang akan saya bawakan adalah Yesus memilih kamu sebagai sahabatnya. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 sampai dengan 15. Di sana dikatakan adalah, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudaraku, di dalam dunia pasti kita memiliki teman, dan teman yang kita percayai itu disebut adalah seorang sahabat. Dengan kata lain, seorang sahabat adalah orang yang telah kita percayai di dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi aib kita, kita mencurahkan seluruhnya kepada seorang sahabat karena kita telah percaya kepada Dia. Di sini dikatakan Tuhan Yesus memilih kita menjadi sahabatnya. Kita lihat di ayat 16 bagian A di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus memilih kita untuk menjadi sahabat Allah. Meskipun kita sering kali mengatakan kita adalah hamba, namun Tuhan menyebut kita adalah sahabat. Sebab apa? Tuhan telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah Dia dengar dari Bapa di surga. Tuhan telah menceritakan seluruhnya, segala sesuatu yang didengar Dia daripada Bapa di surga. Di sini adalah letak daripada arti seorang sahabat itu. Di ayat 14 dikatakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan mengatakan kita adalah sahabat Allah kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita adalah, pertama, kita harus percaya. Yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya. Tuhan tidak ingin menyebut kita lagi hamba. Tuhan tidak ingin menyebut kita lagi sebagai budak. Tetapi Tuhan ingin menyebut kita sebagai sahabat Dia. Satu pertanyaan yang timbul adalah, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai sahabat kita? Apakah kita telah menjadikan Yesus sebagai sahabat kita? Ini adalah salah satu pergumulan bagi umat Tuhan, umat Kristiani di akhir zaman, saudara terkasih. Banyak orang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, mereka tidak lari kepada Tuhan, mereka tidak bercerita kepada Tuhan sebagai seorang sahabat, tetapi mereka lari kepada hal-hal duniawi. Mereka lari kepada teman-teman duniawi. Saya mau mengatakan, persahabatan di dalam dunia seringkali menimbulkan kekecewaan. Karena apa? Karena ketika kita bersahabat kepada dunia, dunia memiliki keadaan atau keterbatasan
dalam mengetahui apa arti makna kehidupan kita. Namun, jika kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, Dia telah mengetahui sebelumnya apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga ketika kita bergumul, ketika kita bercerita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Di akhir zaman, manusia seringkali melupakan Allah. Manusia seringkali mengandalkan kekuatannya. Manusia seringkali mengandalkan pemikirannya tanpa mengandalkan Tuhan untuk turut bekerja. Padahal Tuhan tadi mengatakan telah memilih kita sebagai sahabatnya. Namun kita tidak mempercayai Tuhan menjadi sahabat kita. Maka tidak heran banyak orang yang menjadi putus asa, banyak orang yang menjadi down, banyak orang yang menjadi tidak berarti dalam dunia ini karena mereka tidak mau mempercayai hidupnya di dalam tangan Tuhan. Karena mereka tidak mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat hidupnya. Di dalam Alkitab, saya mau mengambil dua tokoh yang hidupnya bersahabat dengan Allah. Yang pertama adalah Abraham. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Di sini dikatakan, lalu percayalah Abraham. Ada kata percaya. Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di awal saya katakan seorang sahabat adalah orang yang kita percayai, dan Abraham percaya kepada Allah, dan disitulah Abraham disebut sahabat Allah. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Nuh. Kita tahu Nuh adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Pada masa Tuhan Yesus meluluhlantahkan dunia oleh air bah karena hidup manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di situ Tuhan menyesal menjadikan manusia. Namun ada satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah. Keluarga itu adalah keluarga Nuh. Melalui dialah seluruh makhluk hidup diselamatkan. Baik itu burung-burung, baik itu binatang-binatang yang najis, baik itu binatang-binatang yang haram, semua diselamatkan Tuhan oleh karena Nuh. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat ke-22. Nah, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Di sini Nuh taat akan perintah Allah. Nuh melakukan semua yang Tuhan firmankan. Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia tidak pernah mengecewakan Tuhan. Ketika air bah ingin diturunkan, di situ Tuhan perintahkan agar Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya maupun kehidupan makhluk yang lain. Tanpa tanda tanya yang panjang, tanpa ada negosiasi kepada Tuhan, Nuh langsung melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang bersahabat dengan Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita sudah mempercayai Tuhan untuk ikut serta di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita telah taat atas setiap firman yang telah kita dengarkan? Ini perlu kita gali lebih dalam di dalam hidup kita, agar kita mengerti arti sebuah sahabat, agar kita mengerti pentingnya sahabat dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai hidup kita. Untuk itu, marilah kita membangun lebih lagi hubungan persahabatan yang erat dengan Allah. Marilah kita membangun lebih hebat lagi hubungan persahabatan kita dengan Allah. Demikianlah renungan yang saya bawakan pada saat pagi hari ini. Semoga renungan ini membuat kita sadar bahwa Yesus sendirilah yang telah memilih kita. Bukti Dia telah menjadi sahabat kita, Dia rela berkorban bagi kita. Apa yang sudah kita biarkan, apa yang sudah kita lakukan bagi sahabat kita yang sejati itu? Mari kita cek kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang selalu menyertai kita. Terpujilah Yesus yang menjadi sahabat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.